Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman ya, ini permintaan dari rekan kita ya. Nah ini permintaannya adalah kendalanya kereta ini kereta Vario 125 ya, atau 150 pun sama aja itu ya. Kendalanya seperti ini, dia tarikan gas awal dari 0 ke 20 itu normal, tapi 20 per ke 30, 40 dan seterusnya itu berebet atau nyendat-nyendat. Nah, dan ini kendalanya ada pada rumah pulpam ini ya. Ini kita tengok dulu pulpamnya, kita bongkar dulu ya, biar tahu gimana cara mengatasinya. Nah, buat teman-temanku sekalian, jika yang baru datang atau yang sudah subscribe, jangan lupa di subscribe, dukung channel kita. Semoga channel kita semakin berkembang, like dan share sebanyak-banyaknya. Nah, semoga channel kita bisa bermanfaat ke depannya lebih baik lagi. Nah, jika mau komentar di luar dari tutorial yang kita lakukan boleh, bertanya boleh. Nanti jika mempunyai kendala, nanti akan kita buat videonya dan kita buat tutorialnya ya. Nah, ini kendala seperti ini terjadi pada kereta Vario 125 ya. Dan ini kendalanya sering terjadi ya. Dan ini biasanya penyebabnya adalah minyak kotor atau minyak habis, dan itu banyak penyebabnya dan banyak nanti dampaknya pada kereta kita ya. Nah, ini salah satunya dampaknya terjadi pada dinamo pulpamnya. Nah, ini dinamo pulpamnya akan kita tes dulu ya, berapa tekanan dari tembakan minyak tadi ya. Nah, ini coba teman-teman perhatikan bagian jarum ini ya, jarum tekanan pulpam ini kita hidupkan, apakah dia ada gerakan atau tidak. Nah, coba teman-teman perhatikan, dia tidak ada gerakan sama sekali ya, dia tidak ada gerakan sama sekali. Ini walaupun kereta dihidupkan, dia tidak akan ada gerakan ini, padahal sebenarnya dia harus ada gerakan sekitar 40 atau sekitar 20 lah maksimal, tapi maksimalnya dia 40 ya untuk kereta Vario. Dan ini kita ponis pasti di bagian pulpam ya. Nah, ini akan kita cek ya, gimana cara mengatasinya agar tidak diganti ya, karena memang yang punya kereta ini lagi mempunyai kendala keuangan, jadi kita akan memperbaikinya, tidak perlu kita ganti. Jadi buat teman-teman yang mempunyai kendala yang sama, tonton video kita sampai selesai agar tahu cara mengatasinya dan cara menanganinya saat di rumah atau lagi di perjalanan, saat mendadak ya. Karena ini cara menanganinya gampang, tidak perlu bahan-bahan yang mahal-mahal atau bahan-bahan yang susah dicari. Ini gampang sekali. Jadi buat teman-teman ini hanya perlu ketelitian dan contoh video dari kita ini ya. Nah, ini kotaknya sudah kita buka, akan kita buka semuanya. Ini minyaknya banyak, jadi tidak ngaruh atau minyak sedikit ya. Ini minyaknya banyak ya, berarti permasalahannya pada di sini. Ini kita buka dulu saringannya. Ini karetnya kita buka. Nah, ini teman-teman ya, ini sebelum dibuka harus diperhatikan bagian kabel ini ya, karena kabel ini ada 4 dan ada 2 warna, merah sama hitam. Pertama kita cabut warna hitam, kedua kita cabut warna merah. Dan ini nggak boleh salah pasang, jika salah pasang nanti bisa pulpam nggak hidup atau pulpamnya bisa kontak, jadi harus diperhatikan ya. Nah, ini kita buka dulu. Nah, oke teman-teman ya. Nah, ini sudah tercabut dari rumahnya. Ini pulpamnya kita tarik. Nah, ini yang kita cabut itu adalah dinamo pulpam ya. Dia gunanya untuk memompa bensin mengalir ke TB ya, atau total body.
atau juga dibilang rumah injeksi. Nah, ini permasalahannya ada pada di rotak sini sebenarnya. Nah, ini permasalahannya ada pada di rotak ini. Rotaknya ini sudah lemah, tapi karena rotaknya ini mahal, harganya ratusan, dan orangnya juga lagi nggak ada uang, jadi akan kita akali di bagian rumahnya ini. Nah, ini sebelumnya kita semprot dulu ya. Nah, ini kita semprot semuanya ya agar hilang kotorannya sebelum kita perbaiki rumahnya. Nah, mungkin teman-teman yang udah tahu cara mengatasinya udah pernah, tapi ini kita mempunyai tips yang lebih beda lagi ya, karena memang kemungkinan teman-teman itu sudah sering mengganjalnya dengan baut ya, karena kemarin kita sudah mempunyai kendala seperti ini juga. Kita ganjal dengan baut, itu tidak tahan lama ya, karena itu juga bisa merusak bagian rumahnya itu ya jika rotaknya nanti diganti. Jadi kita menggunakan busa ini. Nah, ini adalah busa rokok dan bisa didapatkan di mana saja ya. Ingat ya, jika kita menggunakan baut itu bisa berakibat fatal ya. Nanti jika dicabut nanti akan semakin lebar. Dan jika pakai busa ini nyabutnya gampang, cukup ditarik saja ya. Nanti akan kita sisakan bagian atasnya sedikit agar bisa ditarik. Jadi nanti kalau misalnya orang yang punya uang untuk beli rotaknya, itu tidak merusak komponen yang ada di bagian dalam ini ya. Karena ini rumahnya juga harganya mahal ya. Jadi jangan sampai kita merusaknya, cukup diganjal aja seperti ini ya. Nah, ini usahakan masukkan aja ke dalam. Memang dia lubangnya kecil jadi agak susah. Oke, nah teman-teman ya, ini sudah masuk. Ini akan kita sisakan sedikit bagian atasnya agar nanti gampang untuk mencampurnya. Nah, ini kita pasang lagi karetnya seperti semula. Ini ada karetnya ya, ini karetnya jangan sampai lupa dipasang, karena itu gunanya juga penting ya, karena agar semprotan dari dinamo powernya itu stabil. Nah, ini kita pasang lagi. Oke teman-teman ya, ini sudah kita pasang. Nah, ini pertama kita pasang kabel warna hitam, terus warna merah ya. Nah, oke. Nah, ini rekatkan. Nah, ini ya teman-teman ya, ini udah kita pasang. Nah, kita pasang lagi bagian saringannya. Ini jangan lupa kita pasang juga kabel. Ini kabel untuk ampere minyak ya. Ini kita pasang. Nah, oke teman-teman ya, sudah terpasang semua. Saatnya kita pasang lagi ke tangki ya. Ini karetnya jangan lupa ya. Karetnya ini gunanya agar nanti
minyaknya nggak tumpah dari tangki. Nah, ini kita pasang lagi ke tangki. Nah, ini sebelum kita pasang, kita akan tes lagi ya, menggunakan tekanan pompa tadi ya, tekanan full pumpnya. Ini tekanannya, ukuran pengukur tekanan. Ini kita hidupkan. Nah, ini kita hidupkan keretanya ya, kita lihat ada pergerakan atau tidak. Nah, ini teman-teman ya, ini gunanya tadi yang kita ganjel tadi, dia walaupun ada pergerakan sedikit seperti ini keretanya sudah normal ya, sudah normal seperti semula, tidak ada kendala. Dan ini memang sudah normal ya, ini sudah kita tes, memang tidak ada kendala walaupun dia ukurannya sedikit saja naiknya ya. Nah, tapi itu memang ini keretanya memang sudah enak dipakai. Tapi sebelumnya kita setel juga bagian langsamnya ini agar langsam dia. Nah, jika nanti semuanya sudah selesai baru kita akan uji coba. Nah, ini penyetel langsamnya di bagian sini ya. Nah, ini buat teman-teman ya, ini tips juga buat teman-teman. Ini biasanya saya menyetel langsam ini ada ukurannya ya, ukurannya 2,5 atau 2. Ngukur 2 atau 2,5 itu adalah saat obeng kita cucuk di tempat putaran langsam itu adalah titik 0. Jadi saat saya putar kembali lagi obeng tadi ke titik awal itu 1, dan saya putar lagi ke titik awal lagi itu 2, dan saya putar untuk setengah. Nah, itu teman-teman ya, itu putaran saya 2,5. Tapi saya tidak tahu putaran teman-teman itu suka hati, karena biasanya saya 2,5 itu memang sudah langsam. Itu juga udah saya tes di kereta-kereta baru ya, karena memang udah sering saya ukur, ukurannya 2,5. Jadi buat teman-teman itu terserah, asalkan dia langsam, enak menurutnya, itu juga sudah pas. Nah, ini keretanya ya, ini keretanya sudah langsam, sudah kembali dengan normal. Nanti akan kita pasang lagi bagian tempat duduknya ya. Nah, ini akan kita skip ya, karena kameramennya lagi kerja, jadi akan kita kerja sendiri, jadi kita skip. Kita akan lihat hasilnya saja ya. Nah, ini udah kita pasang semua. Nah, tapi ini perlu teman-teman perhatikan ya, ini saya lihat, nah ini ukuran ampernya itu tidak berubah ya, jadi kembali dengan seperti tadi tapi sudah normal. Oke, nah ini keretanya sudah siap ya, jadi itu orangnya sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekanku sekalian ya. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel kita. Terima kasih.